Nah, hari ini spesial banget karena saya, Diana Dwika, berkesempatan untuk hadir di Wijaya Platinum di Cinere untuk menginterview Dr. Azalia. Kemudian kita akan membahas nih tentang faktor-faktor, apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan aging gitu. Mungkin kalian pernah atau kalian merasakan bahwa mengalami penuaan dini. Aku pengen tahu komentar dari teman-teman semua. Kalian bisa masukkan komentar kalian, apa sih keluhan-keluhan kalian, permasalahan kulit kalian terkait dengan aging. Nah, untuk yang pertama nih, saya ingin bertanya kepada Dr. Azalia. Sebenarnya apa saja dokter yang menjadi faktor penyebab aging? Oke, kalau untuk faktor penyebab aging sendiri sebetulnya banyak ya. Cuma kalau kita bisa kelompokkan, itu kita bagi bisa menjadi dua kelompok. Jadi bisa dari faktor dari dalam, kita bilang faktor dari intrinsik. Kalau itu dia tidak bisa dihindari memang. Jadi itu memang secara alami pasti akan terjadi seiring kita bertambahnya usia. Biasanya diperberat juga dengan faktor hormonal yang dari dalam, kemudian juga faktor genetik dan ras itu juga berpengaruh. Selain itu, untuk yang kelompok yang kedua biasanya kita lihat dari luar. Dari luar itu faktor eksternal. Paling utama memang karena sinar matahari. Sinar matahari itu yang kita permasalahkan adalah dari sinar UV-nya ya. Kemudian dari gaya hidup itu juga paling berpengaruh sih. Jadi termasuk seperti merokok, alkohol, kemudian diet yang tidak sehat ya. Jadi banyak makanan kaleng yang banyak pengawet. Termasuk juga kayak untuk pemakaian kosmetik yang tidak tepat. Biasanya yang menggunakan sabun yang terlalu iritatif ya, kemudian yang terlalu mengeksfoliasi kulit secara berlebihan itu juga tidak baik. Bahkan mungkin istirahat yang kurang apakah itu juga bisa? Iya, itu termasuk juga, termasuk kurang tidur, stres yang berlebihan. Nah pastinya pemirsa di sini juga ingin tahu nih dokter, mungkin bisa dilihat nggak sih secara fisik aging itu seperti apa gitu? Jadi aging itu kalau kita bilang ya sebetulnya aging itu dia tuh proses degeneratif yang sebenarnya terjadi di semua organ tubuh kita. Cuma memang biasanya organ tubuh yang paling pertama terkena dan paling pertama terlihat itu bagian kulit, karena kulit itu yang paling luar terkena faktor-faktor luar ya, karena dia kan yang melindungi tubuh kita. Nah di kulit itu, yang paling sering adalah wajah memang, dan paling sering dinotis tiap orang itu biasanya karena kering dan kerutan. Betul. Jadi kalau misalkan kita lagi berkaca, kemudian kita biasanya melihat seperti garis-garis halus seperti itu, seperti garis-garis halus, entah kita saat berekspresi atau tidak berekspresi. Biasanya yang paling dominan itu terlihat di area mana saja ya dokter? Sebetulnya memang hampir semua bagian ya terkena ya. Cuma memang biasanya kita pertama lihat nih dari teksturnya dulu, dari paling luar. Biasanya mungkin kita merasa kulit kita yang dulunya lembab, kenyal gitu, sekarang makin kering, gampang kusam, bahkan kalau diraba rada kasar. Lalu makin next lagi stepnya, makin mulai terlihat kerutan-kerutan. Mungkin awal kerutan-kerutan harus di area sekitar mata, di ujung-ujung seperti itu ya. Betul. Kemudian makin next lagi ketika kita berekspresi muncul kerutan makin dalam. Misalkan kita tersenyum ada kerutan di samping mata, kita lagi langsung dipraktekin ya, ada kerutan di samping mata ya. Kita lagi lagi kayak berpikir gitu, ada mengerjakan dari ada kerutan di tengah ya. Atau kita lagi ngomong tuh lagi lagi senang kan, kadang-kadang kita ekspresif itu ngangkat alis jadi ada kerutan di area dahi gitu. Nah itu juga salah satu proses aging. Makin next lagi, makin kendor tuh, elastisitas makin turun, akhirnya terbentuk sagging. Kendor. Jadi kendor biasanya yang paling pertama muncul itu yang di bagian samping-samping dagu. Jadi bagian pipi itu turun. Gitu. Maaf ya, jadi kalau kelihatan tuh jadi kayak mirip kayak bulldog kayak gitu. Jadi yang turun, kemudian juga lipatan di sekitar bawah hidung, jadi smile line itu makin dalam. Gitu. Tapi sebenarnya aging ini normalnya itu dialami oleh perempuan dan laki-laki usia berapa dokter yang normalnya ya? Secara normal proses aging itu mulai terjadi setelah usia di atas 30 tahun. 30 tahun mulai makin terlihat. Karena memang dari kolagennya, produksi kolagennya juga normal. Tapi dari pasien-pasien dokter selama ini banyak nggak sih yang usianya sebenarnya masih
relatif muda gitu, di bawah 30 tahun, tapi ternyata sudah terlihat gitu proses agingnya. Ada dan lumayan banyak juga yang seperti itu, betul. Mungkin dari faktor-faktor eksternal dan internal tadi yang dokter sudah Betul. sebutkan ya. Jadi memang pasti yang berpengaruh ada dua faktor ya, internal sama eksternal itu pasti akan saling berkesinambungan. Memang biasanya paling banyak dipengaruhi karena eksternalnya, termasuk yang gaya hidup tadi yang sempat disebutkan, paparan dari sinar UV tanpa menggunakan sunblock seperti itu. Nah, kalau yang dari internal yang tadi saya sempat sebutkan memang dari genetik atau ras itu kan juga berpengaruh. Genetik itu biasanya memang ada kan seseorang yang memang dari kecil dia memang tipe kulitnya kulit yang kering. Nah, kulit kering itu biasanya memang lebih resiko penuaan lebih cepat gitu. Dibandingkan dengan kulit yang berminyak. Betul. Tapi kulit berminyak ada problem lain yaitu acne ya. Betul. Seperti itu. Oke, nah mungkin aku pengen dengar nih dari pemirsa, ada nggak sih yang punya pengalaman seperti itu gitu, usianya mungkin masih di bawah 30 tahun atau mungkin baru awal 30 tahun tapi sudah mengalami aging. Mau dong dengar pendapat kalian, boleh cantumin di area komennya. Kita pengen tahu seperti apa sih pengalaman-pengalaman dan juga keluhan kalian, mungkin bisa kita diskusikan di sini ya dokter ya. Nah, kalau tadi sudah terjadi aging gitu, mungkin bisa dibilang sudah terlambat misalkan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus pasrah gitu? Atau mungkin sebenarnya masih ada kok upaya-upaya yang bisa dilakukan supaya kita bisa terlihat lebih muda? Betul, jadi kalau untuk treatment untuk aging itu sebenarnya tergantung kondisinya yang dialami setiap orang kan berbeda-beda ya. Gradingnya seperti apa, bentuk wajahnya seperti apa, dan itu treatmentnya pasti berbeda. Tadi kalau sempat dibilang seperti kerutan yang akibat ekspresi, itu memang dia harus dengan suntikan memang biasanya kita menggunakan botox seperti itu. Jadi botox itu untuk yang di area mana saja? Yang Bisa untuk area mata, yang kerutan yang di samping mata, atau yang di atas dahi, untuk di atas alis, atau yang ketika kita mengerjakan dahi yang seperti mikir di bagian tengah, di atas hidung, itu juga bisa. Begitu. Itu bisa dengan botox ya? Ya. Oke, nah kalau selain itu kalau yang untuk selain botox apa lagi nih dokter? Treatment yang bisa dilakukan? Tadi yang sempat saya bilang juga seperti sagging kendor, jadi mulai turun semua ya. Biasanya kan jadi kelihatan muka jadi kelihatan lebih cepat tua, lebih kayak capek. Nah itu kita ada treatment tuh sebetulnya namanya MMFU. Jadi ya mikro makro focus ultrasound. Jadi sebetulnya itu kalau di luaran mungkin banyak yang udah sering dengar disebut juga HIFU. Iya, mungkin kita udah familiar ya kalau dengan istilah HIFU. Tapi MMFU atau HIFU itu sebenarnya apa? Fungsinya, kegunaannya? Jadi itu salah satu treatment opsi ya, selain menggunakan benang. Jadi kan kalau misalkan kulit yang kendor, supaya dia lebih kencang, lebih ketarik, itu biasanya kita bisa menggunakan benang. Bisa tanam benang, tertarik benang, seperti itu. Cuma memang bagi orang-orang yang memang tidak mau berhubungan dengan yang namanya jarum, itu kita makanya ada alat ini yang namanya MMFU atau HIFU ini. Jadi dia no jarum sama sekali, dia murni menggunakan mesin. Gitu. Jadi mesinnya ini memang menggunakan teknologi ultrasound. Gitu. Jadi alatnya akan menempel dengan kulit kita, tapi dia sama sekali tidak melukai kulit. Gitu. Karena dia berfungsinya dia untuk menghancurkan jaringan di bawah kulit. Sehingga akan merangsang terbentuknya regenerasi, terbentuk kolagen yang otomatis hasilnya akan jadi lebih kencang, lebih tirus, lebih ngangkat gitu ya, lifting seperti itu. Tapi apakah HIFU itu yang biasa digunakan untuk shaping juga nggak sih? Iya betul, dia untuk shaping, jadi bisa lebih untuk tirus, yang untuk V-line seperti itu. Karena yang kerjanya dia tadi yang di awal, dia untuk menghancurkan jaringan di bawah kulit. Pada beberapa kedalaman tertentu bisa untuk menghasilkan lemak yang berlebih pada beberapa kasus yang cabi, sehingga lebih kelihatan tirusnya dan V-shape-nya seperti itu. Jadi itu buat teman-teman semua yang takut ya terhadap jarum, tapi pengen punya wajah yang kencang, terlihat lebih muda, dan juga mungkin V-shape gitu kan. Sekarang kayak saya nggak tahu itu bisa dibilang tren apa enggak, tapi memang rata-rata sekarang jadi V-shape gitu ya, jadi kelihatan lebih tirus gitu. Kalian bisa mencoba untuk treatment di Wijaya Platinum Clinic, yaitu MMFU ya, atau HIFU. Oke. Nah kemudian kalau tadi HIFU gitu, pastinya kan
banyak sekali pemirsa yang pengen cepat kelihatan hasilnya gitu ya dokter. Ini kurang lebih berapa kali sih harus treatment HIFU terus sehingga kita bisa kelihatan lebih muda gitu, lebih segar, lebih sehat kulitnya gitu. Jadi kalau HIFU sendiri sebetulnya nanti tergantung energi yang kita gunakan. Tapi biasanya sekali treatment pun sudah cukup karena sekali treatment Satu sudah kali langsung treatment kelihatan. aja? Ya. Cuma 1 kali treatment aja di Wijaya Platinum Clinic udah langsung kelihatan lebih muda gitu. Betul. Dan memang biasanya setelah treatment dia memang hasilnya belum terlalu maksimal after treatment. Tapi dia akan makin, karena tadi prosesnya dia kan adalah untuk menghancurkan jaringan di bawah kulit sehingga merangsang terbentuk kolagen. Kolagen tidak bisa langsung dihancurkan langsung terbentuk. Dia kan pasti butuh proses. Jadi ketika setelah treatment proses hancur itu dan ada liftingnya itu langsung terlihat memang. Tapi dia akan makin bagus, jadi akan makin maksimal dalam 1 bulan ke depan. Begitu. Oke. Nah, tapi apakah ini akan ada downtime? Kalau downtime minimal sekali ya, bisa dibilang no downtime karena tidak ada luka sama sekali untuk di kulitnya. Biasanya efek yang bisa terjadi mungkin hanya sedikit bengkak, tapi bengkaknya biasanya tidak terlalu notice lah. Jadi tidak terlalu sampai orang-orang melihat wah muka kamu bengkak, enggak sampai seperti itu. Cuma memang sedikit bengkak. Oke. Nah, ini pastinya kalau buat kalian nih ya yang merasa aja kulitnya agak cabi kemudian pengen tirus, ini pastinya bermanfaat banget. Tapi gimana kalau misalkan saya udah tirus nih dokter, jangan-jangan kalau pakai HIFU jadi kelihatan lebih slim lagi atau gimana? Jadi ini kan HIFU kita bisa di berbagai area ya. Misalkan untuk di sekitar mata dan di dahi dia bisa membantu untuk menghilangkan kerut-kerut halus. Jadi kalau tadi di awal saya sempat bilang menggunakan botok itu kerutan yang sudah dalam memang yang akibat berekspresi. Tapi kan kadang ketika kita tidak berekspresi ada tuh muncul tetap ada kerutan-kerutan halus di sekitar mata atau di dahi. Nah itu bisa kita atasi dengan HIFU ini. Kemudian juga kalau untuk area double chin kadang-kadang kan untuk walaupun seseorang yang tidak cabi tidak gemuk tetap ada double chin yang lurus karena itu proses Saya saging ada itu. double chin ya dokter? Ya, karena itu proses saging, proses kendur itu juga salah satunya. Nah, itu juga bisa kita bantu dengan HIFU. Ayo coba dicek, ini teman-teman semua ada nggak ini yang saging ya namanya ya? Ya, Di sini double chin, double chin. di bawah. Oke, jadi ini bisa salah satu ciri bahwa sudah terjadi penuaan dini seperti itu, sudah mulai kendor begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya. Selain MMFU, ada lagi nggak treatment di Wijaya Platinum yang bisa atau ampuh nih untuk anti-aging? Oke, kalau untuk yang selain MMFU kita ada banyak sebetulnya. Kalau misalkan bisa kita urutkan, kita ada juga yang namanya RF, Rejuva, kemudian ada juga yang Therma, ada juga iCell. Perbedaannya sih sebetulnya kalau Rejuva itu, jadi Rejuva dengan Therma itu sebetulnya kita menggunakan teknologi RF ya sama radio frekuensi. Jadi dia akan kayak menghasilkan panas. Cuma perbedaannya adalah kalau yang di Therma dia memang agak berasa panasnya. Jadi ketika kita proses agak berasa hangat-hangat dan itu biasanya kita sesuaikan dengan ketahanan masing-masing pasien. Nah itu apa fungsinya? Dia sama-sama karena dari efek panas itu dia akan merangsang kolagen juga. Tapi memang panas yang dihasilkan dari RF ini dengan yang tadi HIFU sangat berbeda ya. Karena kalau yang RF ini kan dia terasa panas di kulit, hangat. Sedangkan kalau HIFU ini dia nggak sakit sama sekali. Jadi dia panasnya di dalam. Jadi memang tidak melukai kulit dari luar. Karena kalau ya kebayang aja ya kalau misalkan alat terlalu panas kita tempel kulit pasti akan luka bakar dong. Tapi kalau HIFU ini enggak karena dia terfokus itu panasnya langsung di dalam. Jadi dia tidak melukai kulit. Sedangkan kalau yang RF ini memang dia ada panasnya dan panasnya memang ada maksimalnya supaya tidak melukai kulit. Tapi efek tightening-nya, efek lifting-nya biasanya memang tidak bisa sebagus yang HIFU seperti itu. Lalu yang iCell, kalau iCell dia dengan energi dingin, jadi kebalikannya kalau tadi dengan panas ya, sekarang dengan iCell itu bisa sampai minus 10 kalau nggak salah ya dokter ya? Kalau yang Therma dia bisa sampai suhunya sampai 10 derajat, seperti itu. Kalau yang iCell memang dia dengan energi dingin, jadi memang seperti pakai es gitu. Jadi memang dia untuk merangsang kolagen juga supaya lebih tight, lebih kencang seperti itu. Tapi kalau misalkan kita kalkulasi hasilnya akan terlihat berapa lama nih kalau misalkan kita menggunakan yang iCell? Oke, jadi kalau misalkan iCell, Therma maupun Rejuva dia memang tidak bisa sekali bertahan lama. Biasanya memang dia butuh pengulangan. Begitu, pengulangannya biasanya butuh 5-10 kali gitu. 5-10 kali untuk hasil sesuai tergantung hasilnya ya, tergantung tiap orang kan standarnya pingin sekencang apa itu beda-beda.
Oh gitu, oke. Jadi mungkin yang paling direkomendasikan adalah tadi ya FNFU itu ya. Betul. Karena satu kali aja udah langsung kelihatan hasilnya dalam satu Kelihatan. bulan. Tapi kemungkinan nih kalau misalkan langsung setelah treatment masih bisa beraktivitas atau Masih bisa beraktivitas, tidak ada tantangan. Oke. Even kayak di bawah sinar matahari kan kalau misalkan kita habis peeling mungkin kita harus lebih melindungi ya, Pakai sunblock seperti itu. Tapi kalau yang seperti Kalau HEFU tidak, karena kan dia tidak ada luka sama sekali di kulitnya. Dia hanya dari dalam yang untuk dia melukai jaringan yang di bawah kulit, gitu yang nantinya akan terjadi regenerasi.